Halo, Assalamualaikum, Abah. Ya, Saya jelaskan Andromeda. identitas. Saya Andromeda dari Metro TV, Bah. Baru-baru ini juga kemarin kan ramai di media sosial Save Palestine. Kemudian dalam pekan-pekan ini juga ramai terkait dengan All Eyes on Papua begitu. Nah, tanggapan Abah sendiri terkait dengan permasalahan terutama di Bovendigul, apakah ada tanggapan dan juga arahan dari Wapres terkait dengan permasalahan ini antara masyarakat adat Bovendigul dan izin tambang begitu? Ya, kita ke depan tentu di dalam pembangunan harus ada komunikasi antara Pemda dengan kepala-kepala adat dan masyarakat, sehingga tidak terjadi semacam ya konflik atau kesalahpahaman seperti yang terjadi selama ini. Ini dalam arti secara keseluruhan ke depan di dalam semua pembangunan masyarakat adat terutama ketua kepala suku itu harus dilibatkan. Ini antisipasinya. Kepada yang masalah yang sudah terjadi, ini kita harapkan karena ini sudah prosesnya di pengadilan, ya tentu kita silakan nanti berproses di pengadilan. Tetapi ke depan kita harapkan hal-hal seperti itu tidak terjadi. Ya, karena mungkin dulu kurang ada komunikasi. Ya, kita ke depan harus terkomunikasi dengan baik kepada pimpinan daerah, kepada para PJ gubernur, ya. Ini kita harapkan seperti itu. Ya. Satu lagi. Terakhir ya. Saya dari Tempo. Bicara soal Papua kan kita gak bisa lepas dari soal hak asasi manusia, Pak Wapres. Komnas HAM dalam laporan yang terbarunya mencatat kekerasan di Papua terus berlanjut. Tahun ini ada sekitar 41 kekerasan yang terjadi di tanah Papua, Pak Wapres. Pak Wapres sendiri melihat permasalahan hak asasi manusia khususnya di Papua ini seperti apa selama ini, dan solusi untuk solusi berkelanjutan untuk menangani hak asasi manusia menurut Pak Wapres seperti apa? Pemerintah kan selalu menjaga dan melindungi masyarakat, mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu di dalam menghadapi berbagai masalah, langkah yang dilakukan adalah kalau terjadi pelanggaran itu penegakan hukum, ya tidak boleh ada pelanggaran, ya. Jadi dengan demikian maka yang ke depan itu harus dihindari adanya pencederaan terhadap hak asasi manusia. Jadi kalau mereka yang melakukan pelanggaran, ya ditegakkan hukum. Nah, sifatnya seperti itu. Jadi tidak boleh ada hal-hal yang tidak jelas. Harus jelas. Kalau dia tidak melanggar hukum, ya tidak. Kalau dia melanggar hukum, ditegakkan. Jadi sifatnya penegakan hukum, sehingga ini kita kepada keamanan kita supaya memegang teguh ini, sehingga tidak boleh ada pelanggaran hak asasi manusia ke depan. Jadi itu intinya. Karena itu kalau terjadi apa-apa itu harus dilihat apakah itu dalam rangka penegakan hukum atau pelanggaran hak. Nah, itu satu. Yang kedua, masalah-masalah yang lalu itu kita selesaikan. Kan ada sudah rekonsiliasi istilahnya untuk menyatukan kembali itu, dan untuk ada yang harus diberi kompensasi itu sudah ada, panitianya sudah ada. Nah, aturannya sudah ada. Kalau yang sudah pada masa yang lalu. Jadi ke depan itu makanya kalau ada pihak keamanan yang melanggar itu juga ditegakkan. Jadi kepada siapa aja dari kelompok KKB yang melakukan pelanggaran itu ditegakkan. Tapi kalau internal kita ada yang melakukan pelanggaran, ya juga ditegakkan hukum. Saya kira itu, sehingga tidak ada lagi pelanggaran hak manusia ke depan.